Halo Bapak Ibu yang terkasih, para lansia di Paroki Sakramen Maukudus Surabaya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam semuanya. Bagaimana kabar Bapak Ibu? Mudah-mudahan semuanya tetap sehat ya, dan tetap semangat menjalani hari-hari di masa pandemi ini yang membuat mungkin Bapak Ibu semuanya sudah merasa sangat jenuh ya, seperti terkurung di rumah selama sekian bulan terakhir ini. Saya sangat bisa memahami apa yang dirasakan oleh Bapak Ibu semuanya. Kemana-mana nggak boleh, bahkan mau ibadah di gereja pun nggak boleh. Oke, sebelum kita berlanjut, saya perkenalkan terlebih dahulu. Saya Lucia yang kebetulan seorang dokter dan saat ini saya ikut di dalam Satgas COVID-19 di Paroki Sakramen Maukudus Surabaya. Bapak Ibu yang terkasih, sebelumnya saya mohon maaf kalau mungkin saya baru kali ini hadir untuk menyapa Bapak Ibu sekalian yang semestinya akan lebih baik kalau pada saat awal-awal sebelum gereja kita mulai membuka misa secara offline pada beberapa bulan yang lalu. Tapi semoga apa yang akan saya sampaikan nanti cukup bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dan mungkin keresahan yang terjadi di kalangan Bapak Ibu. Jadi begini Bapak Ibu sekalian, pendengar semua pasti sudah mengetahui bahwa sejak awal pandemi semua kegiatan di rumah ibadah yang notabene itu ada kerumunan sekian jumlah orang itu dilarang untuk diadakan. Namun setelah beberapa bulan pandemi berjalan, pemerintah mulai mengizinkan rumah ibadah membuka, namun harus mengikuti ketentuan-ketentuan sesuai dengan peraturan yang ada. Dan di sini ada aturan-aturan yang harus kita taati. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut. Jadi yang pertama ada surat edaran dari Menteri Agama nomor 15 tahun 2020 yang dikeluarkan bulan Mei tahun ini, yang mana di situ dengan jelas-jelas menyebutkan bahwa rumah ibadah apabila memenuhi syarat untuk dibuka atas izin Satgas Covid dari pemerintah daerah setempat, salah satu kriteria yang harus ditaati adalah tidak memperbolehkan umat yang berusia di atas 60 tahun untuk mengikuti kegiatan ibadah secara langsung di rumah ibadah tersebut. Dalam hal ini misa di dalam gereja. Begitu juga mereka-mereka yang memiliki penyakit bawaan atau komorbid yang memiliki risiko tinggi untuk menderita COVID-19 ini juga tidak diperkenankan. Kemudian Bapak Ibu, saat ini menjelang perayaan Natal tahun 2020, Menteri Agama mengeluarkan surat edaran kembali yang bernomor 23 tertanggal 30 November 2020, di mana di situ mengatur tentang penyelenggaraan kegiatan ibadah dan perayaan Natal di masa pandemi COVID-19. Salah satu ketentuan di dalam surat edaran tersebut menyatakan bahwa rumah ibadah tidak boleh mengizinkan umat yang berusia lebih dari 60 tahun dan yang memiliki penyakit bawaan atau komorbid yang berisiko tinggi untuk menderita COVID-19. Dan surat edaran Menteri Agama ini ditindaklanjuti oleh Dijen Bimas Kristen dari Kementerian Agama berupa surat himbauan yang mana isinya sama, dan ini diperkuat lagi oleh Kapolda Jatim yang tanggal 16 Desember kemarin juga mengeluarkan surat himbauan yang salah satu ketentuannya adalah melarang umat yang berusia lebih dari 60 tahun dan yang memiliki penyakit bawaan atau komorbid untuk mengikuti kegiatan ibadah secara langsung di dalam gereja. Nanti saya akan menjelaskan apa alasan dari kriteria tersebut, mengapa kok tidak diperkenankan mengikuti kegiatan peribadatan secara offline di dalam gereja. Jadi Bapak Ibu sekalian, mengapa dalam kriteria umat dan petugas yang boleh mengikuti misa secara offline di gereja ada batasan usia? Ini semua adalah berdasarkan fakta dan penelitian yang telah terbukti di segala penjuru dunia bahwa mereka-mereka yang sudah berusia lanjut di atas 60 tahun ternyata kalau sampai terserang oleh virus SARS-CoV-2 ya istilahnya,
itu bisa memiliki gejala yang sangat berat dan bisa fatal. Artinya angka kematiannya sangat tinggi. Jadi justru kami di sini membatasi usia lansia untuk tidak hadir secara langsung di gereja karena kami justru sangat-sangat menyayangi panjenengan semuanya. Jadi kami justru mengeman-eman panjenengan semua sebenarnya. Tidak ada maksud sama sekali dari kami untuk mendiskriminasikan Bapak Ibu lansia, karena justru kami sungguh-sungguh ingin melindungi Bapak Ibu agar terhindar dari risiko terpapar oleh virus ini. Yang mana apabila Bapak Ibu sekalian hadir secara langsung di gereja, yang mana di situ otomatis ada kerumunan, meskipun kami sudah berusaha menjalankan protokol kesehatan seketat mungkin, tetapi pasti risiko terpapar itu akan jauh lebih tinggi dibandingkan apabila Bapak Ibu tetap diam di rumah. Dan saya rasa Gereja Katolik juga sudah menyediakan begitu banyak sarana untuk beribadah secara online, termasuk gereja kita sendiri. Tiap hari kita menyelenggarakan live streaming misa harian. Juga mungkin Bapak Ibu mungkin bisa juga mengikuti ibadah secara online yang diselenggarakan oleh gereja-gereja yang lain, yang mungkin rosario atau novena dan sebagainya. Saya rasa itu juga bisa menjadi suatu kegiatan yang bisa dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, kami Satgas COVID-19 Paroki Sakramen Maha Kudus Surabaya betul-betul sangat-sangat menyayangi panjenengan semua. Kami tidak ingin panjenengan mengalami atau terpapar oleh virus ini. Sehingga sekali lagi jangan sampai panjenengan merasakan ada suatu ditinggalkan atau mungkin dinomorduakan dan sebagainya. Tidak, justru kami menempatkan panjenengan semua di tempat yang sangat kami cintai. Jangan sampai panjenengan sampai terkena oleh virus ini. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mengapa ada kriteria lagi, yaitu yang memiliki penyakit komorbid itu juga tidak diperkenankan untuk mengikuti misa secara langsung di gereja. Ini juga begitu, bahwa sudah begitu banyak data yang menyatakan bahwa mereka yang memiliki penyakit penyerta, maksudnya penyakit penyerta di sini adalah contohnya hipertensi atau tekanan darah tinggi, kemudian diabetes mellitus atau kencing manis, ya, kemudian penyakit-penyakit yang menyebabkan rendahnya daya tahan tubuh seseorang, entah itu karena penyakit infeksi seperti HIV atau karena bawaan. Itu ada penyakit yang menyebabkan rendahnya daya tahan tubuh seseorang. Juga penyakit-penyakit autoimun, ya, atau penyakit yang menyerang di saluran pernafasan yang bersifat menahun. Contohnya mungkin asma, bronkitis, seperti itu. Dan keadaan lain lagi yang juga sangat berisiko adalah obesitas, yaitu kegemukan yang yang berlebih, ya, yang sudah masuk kriteria obesitas. Kondisi-kondisi tersebut Bapak Ibu itu secara data di seluruh dunia sudah terbukti bahwa kalau sampai terkena virus ini, maka gejalanya akan bisa sangat berat dan angka kematiannya sangat tinggi. Itu sebabnya kenapa kami juga memasukkan kriteria ini sebagai kelompok yang tidak diperkenankan untuk mengikuti misa secara langsung di gereja. Nah, bagaimana dengan mereka yang merasa penyakitnya ini sudah sembuh? Nah, ini yang perlu saya sampaikan juga adalah bahwa penyakit-penyakit yang saya sebutkan tadi itu sifatnya sebenarnya adalah seumur hidup. Artinya tidak bisa disembuhkan. Terkendali bisa, tetapi tidak bisa disembuhkan. Jadi contohnya misalnya seorang penderita hipertensi, suatu saat tekanan darahnya sudah normal, ya, itu semua sebenarnya bukan karena penyakit hipertensinya sembuh, melainkan terkendali karena mungkin mengkonsumsi obat dan yang lainnya. Begitu juga diabetes mellitus, ya, atau kencing manis. Apabila kadar gula darahnya normal dalam kurun waktu sekian lama, tidak berarti bahwa penyakit kencing manisnya itu sembuh, tetapi terkendali. Sehingga penyakit ini sebenarnya sudah melekat di dalam tubuh seseorang tersebut. Dan apabila terkena virus ini, maka
gejalanya bisa sangat berat meskipun penyakitnya sedang terkendali. Begitu. Dan angka kematiannya pun juga sangat tinggi pada mereka-mereka yang komorbid ini. Bahkan sekarang perkembangan yang baru yang tidak memiliki komorbid pun sekarang juga angka kejadian meningkat. Sehingga bisa kita bayangkan betapa rentannya mereka-mereka yang memiliki penyakit komorbid, ya, apalagi kalau dari faktor usia sudah di atas 60 tahun. Dari sinilah Bapak Ibu sekalian mengapa kami dari Satgas COVID-19 Paroki Sakramen Mahu Kudus Surabaya begitu ketat menetapkan kriteria ini, ya, semata-mata karena kami dari Satgas ingin melindungi umat di Paroki Sakramen Mahu Kudus ini agar terhindar dari paparan virus ini. Saya rasa itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua bisa menyambut Natal ini dengan hati yang penuh legowo, ya, penuh keikhlasan, meskipun tidak bisa mengikuti kegiatan Natal, misa Natal, vigili, misa Natal dan sebagainya secara langsung di gereja. Semoga Bapak Ibu sekalian semuanya sungguh-sungguh bisa berbesar hati dan bisa menerima kondisi ini dengan penuh syukur, karena bagaimanapun juga Bapak Ibu, meskipun kesannya sepertinya di luar sana itu sudah kembali seperti semula, faktanya adalah pandemi ini belum berakhir. Ini yang perlu kita semua sadari. Jadi siapa lagi yang akan melindungi kita kalau bukan diri kita sendiri. Saya rasa demikian Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan ini bisa membantu untuk mencerahkan apa yang selama ini menjadi pertanyaan di antara Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf apabila ada salah kata dan sikap saya dalam menyampaikan hal ini. Selamat menyambut kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati berkah dalam. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam.